juga tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, karena kita semuanya akan rugi apabila ada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik, fasilitas-fasilitas masyarakat yang kita bangun bersama menjadi rusak atau dirusak. Dan mari kita semuanya menjaga agar tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai. Dan saya mengajak kepada semua ketua dan tokoh-tokoh adat, ketua dan tokoh-tokoh agama, kaum muda Papua, untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai. Yang saya sarankan untuk Papua harus dengan persuasif, jangan sampai terpancing yang menimbulkan kemarahan baru kepada saudara-saudara kita dari Papua, terutama pernyataan-pernyataan yang sifatnya rasis, gitu ya, rasistis itu supaya dihindari betul. Lebih lanjut kami juga menyampaikan bahwa sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu, karena untuk disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat tentu ada indikator, ada kriteria, misalnya ada satu desain operasi, ada satu perintah yang terstruktur, terpadu dan lain-lain, termasuk juga indikator repetisi, perulangan kejadian dan lain-lain. Solusi konflik Papua, Komnas HAM sebut Presiden Jokowi sampai Panglima TNI setuju jalan damai. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damani mengaku menerima dukungan dari Presiden Jokowi dan Panglima Marsikal TNI Hadi Cahyanto soal konflik Papua. Stop pelanggaran-pelanggaran HAM, Papua Damai. Begitulah katanya dalam kanal YouTube DPD Gamki Jakarta. Kami membicarakan tentang penyelesaian masalah Papua itu. Komnas HAM sudah menyampaikan beberapa kali usulan yang kami sebut dialog damai. Jadi usulan itu sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian mendapat sambutan positif. Begitulah tugasnya. Pihak Komnas HAM pun merasa senang dengan sambutan itu. Taufan lalu meminta Presiden Jokowi menyampaikan dukungan politik soal dialog damai dengan masyarakat Papua. Bahkan waktu itu kami minta kalau Komnas HAM idenya itu disetujui, maka Bapak Presiden tolong juga berikan dukungan politik. Dia mengatakan dukungan ini penting agar masyarakat Indonesia tidak salah paham. Sebab selama ini Komnas HAM dan dirinya pribadi kerap menerima serangan dari sebagian masyarakat. Silakan nanti gimana caranya? Artinya supaya kami tidak diserang sana-sini. Kan kalau kita ngomong sesuatu selalu diserang sana-sini. Begitulah kata Taufan. Taufan menuturkan Komnas HAM menolak label teroris sebagai kelompok separatis bersenjata di Papua. Hal ini pun mengundang banyak perundungan hingga pencemaran nama baik. Kami menolak labelan teroris. Perundungan terhadap lembaga bahkan individu itu terjadi. Saya di ungkit-ungkit ini pernah berfoto dengan Tommy Soeharto, padahal dulu foto itu sudah dibantah. Itu bukan saya. Begitulah beber Taufan. Menurut Taufan, Presiden Jokowi setuju pendekatan kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah Papua, bukan pendekatan keamanan dengan kekerasan. Ucapan Jokowi itu pun disaksikan menteri-menteri lain. Sambutan positif juga datang dari Panglima TNI Hadi Cahyanto. Taufan menyebut pernah mendapat pernyataan dukungan dari pimpinan TNI itu dari beberapa pertemuan. Saya secara pribadi waktu itu juga bicarakan Bapak Panglima TNI, apakah operasi keamanan Bapak tidak bisa diubah, dimodifikasi menjadi operasi sejahtera. Beliau setuju. Itu satu harapan waktu itu yang kami dapatkan. Menurut Taufan, pendekatan kemanusiaan adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Gagasan Komnas HAM tetap sama, bahwa tidak ada pilihan. Kita harus upayakan dialog damai. Kalau kita lihat pendekatan keamanan selama ini tidak menunjukkan penurunan eskalasi perlawanan maupun eskalasi kekerasan. Komnas HAM mana? Begitulah ujar Mandela.